Tapi gue takut deh lu sono deh. Kayak ada sauna gitu kan. Oh iya, gue nggak pernah kalau kayak gitu. Tapi, karena lu nggak pernah ke sauna itu kenapa? Oh kalau satu, kalau sauna itu Kan lu masuk di film horor nih, lu mau gak? sebenarnya mau-mau aja. Tapi kayak sejujurnya gue tuh agak penakut, Pak. Oke guys, welcome back to my channel di Aryo Bimo di Mari. Waduh. Oke, hari ini gua kedatangan tamu guys. Abang Otot kan. Gimana ya kabarnya deh? Alhamdulillah. Baik. Gila, gue udah lama banget nggak ketemu dia. Tapi kemarin kita habis konten. Oh iya, habis konten. Kita habis konten juga di YouTube lo ya? Yes. Tapi itu kapan dia uploadnya dia? Nanti gua akan spill lah. Mungkin habis video ini atau sebelum video ini pasti nanti udah keluar. Oke, bener. Pokoknya kita tunggu aja ya, Del. Betul. Pokoknya videonya gue tunggu ya. Nah, jadi hari ini mau ngapain nih, Bim? Jadi gini, Del. Kan lu kan gue liat-liat nih ya, sekarang kayak udah sibuk banget nih. Waduh, sibuk. Kayak udah fokus banget di konten kreator atau entertainment lah. Yes. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu. Lu tuh sekarang aktivitasnya apa sih terakhir? Yang lu fokuskan ya? Lagi fokuskan. Iya, sebenarnya kalau gua lebih pengen menyebut diri gue sekarang ya konten creator. Konten kreator. Jadi memang di konten creator itu banyak banget hal-hal yang gue sinergikan. Mulai dari ide kreativitas, kemudian sosialisasi dengan orang baru, terus kemudian ketemu brand. Nah itu menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh menurut gue adalah satu profesi yang baru dan sangat menyenangkan. Tapi lu sebelumnya punya background seperti itu gak? Maksudnya punya latihan atau terlatih dalam public speaking atau gimana gitu? Kalau dulu pribadi ya, gua itu sebenarnya emang orangnya dari kecil ya, dari orok lah. Dari orok ya. Orok nih ya. Oke. Gua dulu kan sekolah di swasta. Nah di swasta di SD sampai SMP gue itu emang kita ada teater. Oke. Nah gua tuh dulu memang di teater itu gua juga suka jadi salah satu kayak peran utama gitulah. Oh sebagai oke. Berarti lu berakting ya di situ? Iya, dulu kayak kita kayak dikasih fasilitas panggung, terus nanti kita ada apa namanya kayak dramanya gitu. Oke. Jadi nanti ada karakter A, karakter B, karakter C. Nah, gue biasanya tuh suka dapat karakter yang utama. Oh. Nah, nanti yang nonton tuh orang tua. Oh, gitu. Jadi orang tua lu bangga ya di situ? Nah, di situ kadang orangnya apa namanya nyokap bokap gue nonton ngeliat gitu kan. Tapi di situ gue juga dulu belum berpikir bahwa nanti gedenya gue bakal menggeluti seperti apa gitu? Iya, menggeluti bidang itu. Ternyata momentum gue itu memang waktu itu pas gue udah mulai beranjak dari SMA ke kuliah, dia lu coba ikut casting gitu loh. Iklan. Jadi makin lu bentuk lagi tuh ya. Tapi memang berarti kalau misalkan gitu dari awal memang lu tuh gak ada ketertarikan di dunia perkantoran ya? Nah, awalnya sebenarnya yang uniknya gini. Jadi bokap gue itu adalah orang kantoran. Oke, nah itu ini agak melenceng anaknya berarti ya? Iya, jadi agak jauh ya? Agak jauh. Nah, dia orang kantoran profesional udah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih di dunia perkantoran. Tapi gue ngelihatnya ketika dia 30 tahun lebih itu baru bisa beli ini itulah kasarnya. Nah, terus gue ngelihat bahwa gue punya persepsi sendiri bahwa dengan kemajuannya zaman digital dan kalau lu punya banyak skill, menurut gue di era sekarang, lo bisa ngekompres 30 tahun itu jadi lebih minim lagi dan lo bisa dapetin hal-hal yang emang lo pengen achieve di usia masih dibilang usia muda lah. Iya sih, apalagi kalau sekarang kan apa-apa ke digital ya. Digital. Lu harus menguasai juga ya. Iya, seperti Anda kan, TikToker. Iya bener. Gue juga TikTok itu sebenarnya bukan TikTok ya. Pertama itu gue memang menggeluti ya. Menggeluti dunia entertainment seperti digital ya. Kayak jadi influencer atau jadi TikTokers atau YouTuber lah. Pertama kali kan gue YouTuber itu. Itu barengan sama lu, Del. Iya, tapi kita konten masih motor ya? Masih motor gitu. Jadi masih motor. Tapi Fadel dulu. Kan memang kalau misalnya yang lain kan teman-teman kayak udah Harap, Wira. Itu generasi pertama. Itu udah awal lah. Kalau Harap udah awal banget kan. Terus Aldi. Ya. Nah, baru lu tuh. Lu maksudnya di bawahnya Aldi lu lah. Lu masuk, gue pun juga tertarik saat itu. Pengen coba. Gue memang kan yang udah pernah di video lu tuh. Gue kan malu yang apa namanya menatapkan muka. Oh, jadi lu tipenya yang malu depan kamera gitu. Iya, betul. Makanya gue liat Fadil kok cara ngomong gitu. Tapi lu apnon juga dulu ya? Gue apnon di Selatan 2017. 2017. Oke, apnon tuh ngapain sih? Gue jujur ya, gak terlalu mengikuti kayak gitu gue. Bukan lu sempat pengen ditarik juga ya? Memang, tapi gue nya gak mau. Berarti lu gak pede ya? Gak pede gue. Kayak, aduh ngapain nih? Bener. Gitu ya?
apalagi orang banyak. Iya. Nah, coba ceritain lu kenapa sih lu ada tarikan sama Apnon? Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin Apnon itu kan menurut gue itu suatu wadah ya Pak ya. Oke. Jadi itu menurut gue wadah di mana memang untuk self development, ngasah public speaking, lingkungan baru, segala. Intinya berbau hal positif lah. Oke. Nah tapi sebenarnya ada yang unik di Apnon itu. Gue tuh sebenarnya 2016 sudah ikut juga audisi, tapi gagal. 2016 ikut audisi Apnon tapi gagal. Jadi audisi Apnon itu setahu gue ya kalau di selatan itu jadi ada 2 tahap. Pertama tahap hukum yang dari banyak orang gue ngomongnya tuh tahap rimba lah. Maksudnya jadi dari banyak orang nanti lu masuk jadi semifinalis. Oh, jadi dari mungkin ratusan orang nanti dipilih sekitar 60 atau 90 orang itu udah mungkin udah include sama nonenya juga. Nah, abis itu nanti dipilih 15 pasang, yaitu 30 orang. 30 orang? 30 orang. Ada abang none totalnya 30 orang, 15 pasang. Oke. Jadi tahap itu adalah tahap kedua. Jadi pertama tahap rimba dulu nih, yang seleksi alam dari ratusan orang, akhirnya dipilih mungkin berapa puluh, nanti baru masuk ke finalis. Nah, gue gagal di tahap kedua waktu pas 2016. Kenapa tuh? Waktu itu gue tuh orangnya suka bercanda kan kalau misalnya gitu. Karena menurut gue, karena gue ngeliat di situ jujur sih, maksudnya di Apnon tuh banyak banget orang ambi Pak. Ambisius, maksudnya gue baru ngelihat mata gue terbuka kayak, wah ada loh orang yang ternyata seambi ini pengen dapetin posisi ini gitu loh. Jadi kayak berarti bukan hanya di dunia perkantoran aja ya? Enggak. Kayak rebutan, gue harus ini. Iya, padahal gue tuh seslow itu. Jadi kayak misalnya ditanya, pertanyaannya formal banget. Misalnya gini, jadi waktu itu ditanya, pakai in English. Jadi ditanya di pos Betawi, what is your Betawi's favorite food? Makanan Betawi. Makanan yang lu sukai gitu. Terus gue jawabnya gini Pak, orang yang jawab formal semua. Terus gue jawab gini, my Betawi's favorite food is soto Betawi because one of the ingredients is meat and meat is good for my muscle. Basic ya? Basic. Dan itu maksud gua, tapi jawaban gua tuh menurut gua agak bodoh karena maksud gua orangnya jawabnya formal, gua jawabnya soto Betawi. Karena salah satu bahan soto Betawi itu adalah daging. Daging itu bagus buat otot gua. Kan nggak jelas. Iya benar. Nah, mungkin ya kayak gitu-gitu gua suka bercanda jadinya mungkin gua kegeser. Tapi yang lain contohnya panjang gitu. Panjang dan dia formal. Misalnya saya suka kerak telur karena kerak telur ini historis seperti ini. Jadi pegal juga, capek juga. Jadi kerak telur sejarahnya tahun segini bla 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 gitu. Mungkin ada yang seperti gue agak-agak lupa sih, tapi mungkin lebih formal dibandingkan gue lebih banyak lah jawabannya. Kayak gitu. Nah, jadi, makanya lu udah mudah ya, maksudnya udah nggak heran lah lu sekarang udah jadi untuk masuk ke dunia entertain karena melatih bicara lu dan yang lain. Tapi TV gimana? Ada? TV alhamdulillah ada sih, tapi TV itu kayak misalkan film gitu. Film gua yang mendekati film itu gue web series. Kemarin gue juga baru syuting web series terakhir gue sama FMM, Filmmaker Muslim Indonesia. Jadi dia itu gue baru syuting series kemarin itu Mendadak Hijrah. Mendadak Hijrah. Mendadak Hijrah. Ya, gue main talentnya tuh di situ. Nah, jadi bedanya itu kan gue awal dari iklan, terus kemudian ke web series atau gue belum main layar lebar nih, jadi gue masih mencari lubangnya. Tapi ada keinginan kan pasti? Itu main goal gue sebenarnya. Maksudnya target gue kalau gue di industri entertainment, gue pengennya main di layar lebar sebenarnya. Kalau kayak sinetron atau apa, gue belum greget gitu. Tapi dari segi lingkungan lu ada gak yang udah main layar lebar kayak gitu? Ada. Jadi kayak jadi saling sharing ya? Iya, saling sharing kayak gimana sih aktor di kalau lo mainin layar lebar gimana? Bener-bener. Mostly sih mereka kalau beberapa aktor di layar lebar lumayan idealis sih Pak. Maksudnya kayak emang lo harus benar-benar memahami karakter yang lo peranin. Iya sih. Jadi memang harus tahu ya, harus paham banget gitu loh. Dan seru menurut gua kayak mungkin syuting pasti luar kota kan. Bener. Terus euforianya ketemu kru lagi, terus ada ketemu orang baru segala. Itu gue suka banget gitu. Kalau gue sih belum tahu ya, kalau syuting misalkan ya sekarang nih gue sebut film lu nih misalkan dijadikan sebuah film layar lebar kan. Itu syutingnya itu jeda berapa tahun? Apa jeda per tahun atau per bulan sih? Kalau untuk jatuhnya kan itu kayak produksi mungkin ya. Produksi ya, selama produksi. Produksi itu mungkin beda-beda kali ya. Ada orang yang produksi udah 5 bulan, 6 bulan baru tayang tahun depan. Ada kayak gitu Pak. Jadi emang ada yang bahkan baru 2 bulan tiba-tiba udah bisa tayang. Ada tergantung mungkin kesulitan atau tingkat kompleksivitas si film atau si genre movie-nya itu sih. Tapi overall kalau iklan atau web series yang gua udah jalanin selama ini
Nggak lama sih, paling sebulan udah tayang. Tapi kayak kalau FTV keren nih, Del. Kan ada acting gitu ya, kayak iya, karena FTV menurut gue emang lu harus agak lebay sih, Pak. Iya, benar. Lu harus agak lebay gitu, benar. Pak. Jadi yang lu bisa, kan lu tadi terkenal receh atau humoris di Apnon lo kan? Iya. Lu di FTV bisa, lu lebay-lebayin diri lu, berakting bisa, sebenarnya bisa. Totalitas lu bisa dikeluarin di situ. Bisa lah, kalau misalnya ada lobangnya. Ya amin, ya semoga aja gue sih tunggu aja Del. Kalau misalkan lu ada panggilan gitu, horor misalkan ya. Tapi kalau misalkan ada panggilan untuk film horor. Oke, film horor itu lu diperankan, misalkan lu masuk di film horor nih, lu mau gak? Sebenarnya mau-mau aja. Tapi kayak sejujurnya gue tuh agak penakut, Pak. Jadi kayak kayak misalnya keluar kota apa kadang-kadang kayak di tempat baru tuh kayak gue masih suka ada mistis-misteri nggak sih nih gini. Oh, benar. Kayak gitu, Pak. Tapi ini berarti kalau misalkan jalan sama kalau horor ya, kita ngomong horor ya. Jalan sama keluarga. Apa? Misalkan jalan sama keluarga nih. Terus di tempat villa-villa angker. Lu takut di situ? Karena iya kayak masih kebayang kayak nanti di pojokan ada apa gitu kan, pojok hitam maksudnya ada sudut ruangan yang benar. Nanti ada takut ada terus kalau misalnya mandi malam nengok belakang gitu ya? Gue pernah sih kayak fase dimana kayak saking gua was-wasnya jadi pintu nggak gue tutup, Pak. Jadi biar terus kelihatan gitu mandi mau mandi. Tapi nanti kalau misalnya ada keluarga gitu kan? Ya nggak, itu kan kalau lagi sepi, maksudnya kalau lagi sendiri di rumah. Lagi sendiri di rumah. Gitu. Tapi tiba-tiba ada pembantu lu gitu, misalkan asisten rumah tangga gitu datang gitu. Enggak, itu semua udah koordinasi, Pak. Udah tahu timing. Jangan masuk ya. Jangan masuk ya. Oke. Nah, gue denger nih lu tuh pernah buat sebuah hashtag lah ya, Fadel Fit. Nah, itu konten lo yang tentang kesehatan ya? Apa gimana? Jadi sebenarnya hashtag Fadel Fit ini gue buat tuh dulu karena emang gue udah interest di dunia kesehatan lah. Oke. Jadi awalnya itu emang gue udah dalamin dunia perfitnessan atau kesehatan itu mungkin 5 tahun lah, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya ada gue. Jadi tujuan gue nge-gym itu sebenarnya bukan yang kayak sekarang lebih ke arah selfie. Yang memamerkan gitu ya? Gitu. Enggak, gue lebih ke arah sekarang gimana caranya gue making progress terus dari segi beban, kualitas otot gue, shape segala macam. Bener Bahkan sih. kalau gue sekarang milih ada benefitnya lo nge-gym di tempat-tempat yang menurut gue mega gym atau yang lebih mahal. Kenapa? Karena lo bisa ketemu relasi baru yang orang-orangnya mungkin di sana juga emang orang-orang yang emang punya kapabilitas untuk bayar bener sih. Ini. Bener. Tinggal bagaimana cara lo ngebawa diri aja sih menurut gue. Tapi gue takut deh lu sono deh. Kayak ada sauna gitu kan. Oh iya, gue nggak pernah kalau kayak gitu. Tapi karena lu nggak pernah ke sauna itu kenapa? Kalau sauna itu sebenarnya menurut gue bagus lah untuk detox badan gitu kan ya, ngeluarin keringat, racun segala macam. Tapi kalau terlalu sering itu sebenarnya ada side effect, Pak. Untuk laki-laki itu mengganggu kesuburan sebenarnya. Oh begitu. Iya, terlalu sering sauna itu nggak bagus. Terus berendam air panas juga terlalu sering nggak bagus juga, Pak, sebenarnya. Mandi air panas juga sebenarnya. Kalau mandi sebenarnya nggak apa-apa sih. Kan dia cuma sehari sekali gitu. Itu nggak apa-apa sih kalau setahu gua ya. Tapi kalau yang kayak berendam air panas atau lu sauna tiap hari itu kurang bagus sih katanya untuk kesuburan lu. Soalnya keluarga gue juga suka air panas. Juga apalagi kalau berendam, tapi berendam nggak sering ya. Oke, Del. Ada gak sih misalkan lagi gini ada yang colek gitu? Kalau kontak fisik sih alhamdulillah seperti ini nggak pernah sih. Cuma kalau di DM? Di DM ya adalah, hai boleh kenal nggak? Gitu ya. Tapi laki ya? Laki. Gue tuh sering banget. Sempurna banget sih gitu-gitu. Serem banget. Gue juga dulu pernah, Del. Centang biru lagi. Lu juga kan? Lu pernah cerita sama gue. Ada dia juga pernah sama centang biru kan, kayak gue gini cuy sama ini. Wah, ini nekat juga. Maksudnya mereka berani gitu ya? Berani, maksud gue. Karena gue nggak tahu ya, mungkin emang bukan fetish sih, mungkin interest mereka beda kali ya dengan orang-orang pada umumnya gitu ya. Jadi mereka ya jadi lebih berani aja sih. Benar. Oke, baru-baru ini nih si Fadel ini dari Jepang ya, Del ya? Iya. Nah, dari Jepang cuy. Jepang itu dia tuh bekerja sama brand. Iya, bener kan? Iya, bener. Gimana Del perasaan lu bisa dapat campaign ya? Campaign anggapnya apa? Kerjasama ya? Kerjasama oleh sebuah perusahaan besar dan lu pergi ke luar negeri, ke Jepang gitu kan. Itu banyak banget orang yang pengen ke sana. Iya. Gitu. Jadi gini,
ini menurut gua salah satu yang dibilang rezeki itu udah masing-masing gitu. Iya benar. Jadi kayak udah kayak itu bener banget Pak, karena gini, secara angka, secara mungkin digital asset gitu, Instagram, YouTube, banyak loh yang lebih gede dibandingin gua kasarnya. Kasarnya, oke. Tapi gua juga bingung kenapa kok si brand ini milih gua. Ngerti nggak maksud Tanpa gua? pitching gitu loh. Iya. Terus gue yang kayak, oh ini bener-bener definisi rezeki emang udah diatur. Iya ya Allah, itu Dan gua impian banget itu. Iya, di situ tuh gue berpikir bahwa kayak pas awal orangnya calling ke gue, biasalah, mungkin ini masih tahap-tahap pitching gitu, Bim. Ya biasalah kita kan Iya, benar. macam. Ini belum fix nih Kak, kita masih ini Benar. dulu Kak, gini. Ternyata pas dia bilang, ini gue callingan langsung dari bos, kata dia. Dia maunya ada lu nih gini. Wih, yaudah. Gas, gue bilang. Lu ngerasa dilirik oleh petinggi dari perusahaan itu dan untuk dikeluarkan modal dan dibayar ya? Itu. Jadi karena menurut gue gini, fasenya gini. Kalau lu liburan dibayar orang tua biasa. Terus liburan pakai duit sendiri biasa. Iya, betul. Terus kalau sampai minjem pinjol atau apapun itu mungkin fenomenanya sekarang Biasa kan. di situ. Yang luar biasa adalah lo bisa keluar negeri atau trip, tapi lo full disponsorin dan lo dibayar. Itu luar biasa menurut gua. Jadi itu salah satu achievement of life sih menurut gua. Gokil banget. Jadi kalau misalnya nih ada orang interview gua, apa achievement lo? Gua bisa keluar negeri ke Jepang tapi gua nggak ngeluarin duit sepeser pun dari kantor. Wih, itu ya bener-bener langsung ulti ya. Iyalah ulti itu. Bener-bener. Bener gak? Itu menurut gua salah satu achievement. Iya nggak sih? Ih, kelihatan kok si Fadil ini senang banget di video itu. Halo guys, gini-gini. Padahal kalau di gym tapi kalau sini, halo guys, gue di sini nih. Wah, itu Ini juga gue ketemu sama Matteo tuh, salah satu. Oh, sama Matteo yang komentator MotoGP, iya. Itali. Berarti lo nonton MotoGP juga? Nonton di Motegi, sirkuit Motegi. Untuk pertama kalinya. Gila, itu enak banget cuy. Sama Mbak Satar juga ya? Sama Mbak Satar. Mbak Satar juga ya. Oke. Sekarang gue masuk di ini nih. Lu ada niatan gak sih untuk sering sering bikin konten lu untuk jalan-jalan? Kan lu kan udah ke Jepang nih. Lu ada gak sih niatan, gue kali-kali bikin konten untuk traveler kali ya? Untuk keluar negeri gitu. Sebenarnya pengen Pak, tapi kalau gue ngelihat long term di industri digital ini, kayaknya yang bakal rame itu adalah ngobrol santai Pak, kayak gini. Jadi gini loh Pak, maksudnya gini Pak, jadi ketika lu liburan ke luar negeri atau masih di Indo pun, menurut gue awal-awal mungkin seneng. Hai guys, gini. Tapi kalau itu lama-lama dijadiin kerjaan dan ada tuntutan, mungkin lu pasti akan jenuh satu. Terus kedua, menurut gua lu nggak akan 100% bisa nikmatin your holiday. Iya sih, benar. Benar. Jadi mungkin kalau di beberapa tempat lu foto atau video, dokumentasi wajar. Tapi kalau harus lu setiap tempat apa lu videoin terus, ini terus dan harus ada kewajibannya atau apa gini-gini, kayaknya lu jadi nggak nyantai. Nggak jadi nggak nikmatin kan? Iya, nggak nikmatin, bener banget. Itu maksud gue, untuk kedepannya mungkin gue akan nggak menutup kemungkinan gue bisa buat. Tapi kalau lu tanya mau nggak diseriusin segala macam, kayaknya agak kurang. Masih mikir-mikir ya, Masih masih mikir-mikir ya. Oke. Kalau lu kan memang terkenal dari awal otomotif apa fit dulu ya dia ya? Otomotif ya? Jadi sebenarnya awalnya itu gua otomotif dulu. Gue main di motor gede. Si Jasmine. Nah, tapi gue berpikir bahwa apa nih diferensiasi gue yang membedain Fadel dengan motovlogger lain. Itu penting. Kalau di perkontenan kan yang membedakan diri lu sama diri kreator lainnya apa? Satu, ya lo tahu kan Jasmine bacot banget, kenal petir. Parah sih, gue kesel banget itu kalau udah banyak aduh anjir. Terus yang kedua, gue nyari diferensiasinya lagi di mana? Di ridernya. Di diri lu, diri guanya gitu loh. Apa? Gue emang interest di dunia kesehatan, terus kemudian gue emang suka fitness, ya udah. Jadi gue menggabungkan dua irisan itu, Fadelski si knalpot petir yang suka fitness jadi Bang Otot. Tapi bener sih dia tuh kalau bawa motor tuh badan lu jadi keren, Del. Iya. Jadi keren kalau lo bawa motor, apalagi moge gitu kan. Jadi kan saling ini ya, berkoneksi ya. Iya benar. Tapi lu dulu korban bully gak sih, Del? Sebelum jadi seperti ini? Oh iya, gue dulu inget banget, gue kalau gue dibully itu gue zaman SD. Kalau gue SD. Sama, SD gue yang kayak dulu, untungnya gue bukan yang bully, gue nggak dibully banget sih, tapi yang kayak
Diceng-cengin ya? Iya, yang kurus lu gitu loh. Terus kemudian dulu kan gue ponian, terus sempat kena razia beberapa kali, poni mangkok lu dulu. Tau nggak poni mangkok dikatain seperti itu? Iya, poni mangkok lu, gini, lu kurus lu, gini. Oh, berarti lu dari kurus ya, Del ya? Bukan dari gemuk ya? Bukan, karena gue tipe hormonnya itu ektomorf. Jadi orang-orang yang sebenarnya susah gemuk lah. Yang susah gemuk ya? Nah, jadi ketika gue emang pengen gemuk, gedein badan, gue harus ada effort lebih 2 kali lebih lipat. Gue harus spend selain ke makanan, nutrisi yang penting banget, ya gue ke suplemen, ke susu. Waktu itu gue beli susu gainer yang segini sekitar gue tuh 700.000, 900.000. Tapi itu ngebentuk, Del. Tapi harus tetap olahraga kan? Iya, alhamdulillah sih kebentuk. Nah, misalkan nih ada mungkin dari teman-teman ada yang konsumsi susu seperti itu, tapi dia tidak pernah olahraga tuh, ada ngaruh negatif juga sih? Pasti. Jadi ibaratnya gini loh, Pak. Jadi susu itu tuh, ini gue agak teknis ya. Oke. Sebenarnya ketika lo mau jadiin badan, misalnya mau gemukin badan, lo harus makan di atas porsi normal kalori lu. Oke. Porsi normal kalori itu adalah namanya TDE, Total Daily Energy Expenditure lu. Kebutuhan kalori harian. Nah, rata-rata kebutuhan kalori harian cowok itu 2000 kalori. 2000 kalori? Sehari. Oke. Sedangkan lu makan nasi padang itu 700 kalori, Pak. Wah, serius? Sumpah. Nasi padang yang utuh ya, kuah segala macam itu sekitar kalkulasinya itu 700 kalorian. Lu Jadi, sampai tahu ya kayak gitu ya? tahu, gua kan riset juga. Nasi padang tuh 700 kalori. Jadi lu makan 3 kali nasi padang aja lu udah surplus. Surplus 100 kalori. Bener gak? Kan 7 kali 3 21. 2100 kan? Wah, gila lu dia sampai tahu. Sedangkan kebutuhan kalori harian lu itu sehari 2000. Bener gak? Itu kalau lu cuma makan nasi padang, belum lu kalau ngemil ciki-cikian ya? Ciki-cikian, itu gede juga gak? Tabak gede lumayan. Tuh, gede Kirana. Jadi, nah sekarang gini Pak. Nyemil gede katanya. Tapi gini, kalau lu hanya melakukan itu sekali 2 kali, menurut gua nggak akan langsung ada efek. Ngerti nggak? Jadi gini, aduh gue takut nih jadi gendut kalau makan malam. Ya kalau sekali lu makan malam, besoknya nggak akan langsung gendut kan? Oke, iya benar. Sama kayak gue takut nih jadiin badan kalau gua ngangkat beban besok langsung jadi, nggak mungkin. Iya. Nah, yang sangat mungkin itu ketika itu dijadikan rutinitas. Jadi Iya tiap sih, malam lu makan martabak pecenongan manis misalnya, spesial gitu kan. Tiap hari nih, ya pasti gendut. Sama ketika, oke, gue nggak mau olahraga, gue minum susu doang. Nah, susu gainer itu sekitar kalau lu sesuai takaran itu bisa 2000 kalori. Minum 2000 kalori sehari, 2000 kalori belum sama makan. Ya lu pasti gendut karena nggak ada yang dibakar. Iya sih bener, nggak ada yang dibakar ya, nggak ada Jadi dihimbun ya. lemak. Iya. Tapi kalau misalkan lu kan pernah buat tuh video tuh, makan malam itu mitos atau fakta? Ya. Gue tahu tuh. Itu mitos apa fakta? Kalau misalnya apa nih makan malam mitos atau fakta buat badan gendut? Iya. Mitos menurut gua. Oh, mitos. Mitos. Karena gini, misalnya nih lu bayangin. Tuh, mitos. Kalau misalnya gini, lu makan dari pagi sampai malam tapi di bawah porsi kalori harian lu. Ngerti gak maksud gua? Oh, ngerti gua, ngerti. Jadi misalnya lu cuma makan 500 kalori atau 700 kalori atau 1000 kalori hari itu. Terus malam lu pengen makan lagi. Terus? Tapi tetap di bawah kalori harian lu, nggak apa-apa, nggak akan gemuk menurut gua. Oh, gitu. Misalkan nih pagi gua nggak makan, siang makan, terus jeda sampai malam makan. Ya kalau selagi Hitungan yang lu makan itu ya kalori lu itu di bawah porsi normal kalori gue? Iya, nggak akan gendut. Oh gitu, tuh. Kayak gitu. Dek. Jadi itu buat perempuan bisa kan? Bisa, semua tuh berlaku. Perempuan itu kalau nggak salah sehari 1.500 apa? Oh, kalau perempuan 1.500 kalori. Itu ada kalkulatornya, nanti gue kasih tahu. Wih, mantap lo, gila nih. Jadi ini edukasi ya. Jadi gue jadi baru tahu nih, adik gue juga baru tahu. Karena kan kita kan apalagi yang para sering aktivitas ya. Iya. Malam tuh lapar, nasi goreng lah, mie lah gitu ya. Mie tapi ngaruh gak? Mie emang kalorinya gede. Oh, satu bungkus itu lu tahu berapa? Sekitar berapa ya? 400 sampai 600 ya kalau. Serius lu? Sekitar kalau nggak salah. Segitu 400? Iya, pakai telur kalau nggak salah itu. Sekitar 400 600. Kalau berarti kayak nasi padang dong? Iya, nasi padang dikit lagi kan. Iya. 700 800 ya sekitar. Wah, gila sih. Bener-bener sih. Gue sebenarnya nggak hafal banget ya tabel-tabelnya kayak gimana. Maksud gue yang common tuh kayak nasi padang, ayam geprek gitu-gitu gue beberapa tahu lah karena itu kan paling common kan, paling gampang didapetin kan, kayak gitu. Oke. Itulah perbincangan gue sama Fadel ini. Thank you banget ya, Del. Siap, aman. Lu udah mau temenin gue nih untuk Thank you. bicara-bicara pengalamannya Fadel, kehidupannya Fadel. Oke.
Nah, yang mau follow Instagram, TikTok, apalagi deh, YouTube ya? YouTube. Ya, di mana deh? Coba dijelasin. Di Fadel SKII, Fadel Ski, terus kemudian di YouTube Fadel Muhammad nanti ada. Di YouTube. Oke. Kalau TikTok Fadel Ski juga. Oke, nanti gue tambahin juga di video keterangannya ya. Nah. Oke, sekian dulu video gue kali ini sama Fadel. Karena udah mau hujan juga nih. Oh, iya deh. Oke, terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Ditunggu ya video gue selanjutnya ya. Oke. Gue Ari Bimo. Gua Fadel Ski. Pamit undur diri. Oke. Bye.